Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Perbandingan Hukum. A. Tujuan perbandingan hukum. Menurut Randall, tujuan perbandingan hukum adalah usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing, mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaharuan hukum. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa studi perbandingan hukum dilakukan dengan cara mempelajari hukum di luar hukum yang berlaku bagi si penyelidik. Tetapi dengan cara demikian saja tidak dapat dikatakan melakukan studi perbandingan hukum. B. Sebab-sebab adanya perbedaan dan persamaan di bidang hukum. Persamaan dan perbedaan di antara sistem-sistem hukum adalah dua sisi mata uang yang sama. Persamaan menunjukkan kekurangannya perbedaan, sementara perbedaan menunjukkan kekurangannya persamaan. Karena itu, baik persamaan maupun perbedaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama, walaupun arahnya berlawanan. Misalnya, jika persamaan-persamaan di antara sistem-sistem ekonomi dianggap menimbulkan persamaan di antara sistem hukum, maka perbedaan di antara sistem-sistem ekonomi harus dianggap turut menyumbang perbedaan di bidang hukum. C. Fungsi perbandingan hukum. Partner De Cruz menyajikan secara sistematis tentang fungsi dan tujuan pembelajaran hukum komparatif. Ia mengemukakan 5 fungsi dan tujuan hukum komparatif yang meliputi hukum komparatif sebagai disiplin akademis, hukum komparatif sebagai bantuan bagi legislasi dan perubahan hukum, hukum komparatif sebagai perangkat konstruksi, dan hukum komparatif sebagai sarana untuk memahami peraturan hukum dan sebagai kontribusi sebagai penyatuan sistematis dan harmonisasi hukum. Sudikno Martokusumo mengemukakan 2 manfaat mempelajari perbandingan hukum, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. D. Manfaat perbandingan hukum. Ada beberapa pendapat mengenai manfaat mempelajari perbandingan hukum, yaitu sebagai berikut. Rain, David, dan Briley, ada beberapa manfaat dalam mempelajari perbandingan hukum, yaitu dapat memahami lebih baik untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri, membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain, serta dapat memberikan sumbangan untuk menciptakan hukum sesuai atau suasana yang baik bagi perkembangan hukum internasional. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya begitu yang bisa saya paparkan dalam makalah ini. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.